Yes, bisa terkabul. Tej Dalinga berikan pernyataan jujur ngomong gini di depan publik satu dunia soal dirinya yang bisa bermain dan ingin bermain untuk timnas Indonesia di ronde keempat. Usai FIFA ubah regulasi naturalisasi diperbolehkan segala lapis darah keturunan bagi yang bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah demikian? Di sisi lain, Patrick Kluivert bilang gini soal timnas Indonesia yang akan kedatangan penyerang tajam grade A asal Eropa. Siapakah sosoknya? Simak fakta mengejutkannya di sini. Malaysia dibuat geger. FA Malaysia sampai bilang gini soal Rizky Ridho yang resmi pindah dan gabung ke Terengganu FC Malaysia. Sebut Malaysia ingin sekaligus naturalisasi Rizky Ridho untuk perkuat timnas Malaysia. Validkah begitu? Di sisi lain, fans Malaysia memanas usai rumor kuat Rizky Ridho resmi gabung Terengganu FC. Simak informasi lengkapnya setelah yang satu ini. Bikin gempar se-Asia. Patrick Kluivert tegas putuskan hal krusial ini demi lolos ke Piala Dunia 2026. Sebut sudah konfirmasi dipastikan akan coret para pemain kesayangan Shin Tae-yong ini dan bersikap adil melihat dari performa dalam klubnya sampai Oktober nanti. Shin Tae-yong langsung bantah pernyataan Patrick Kluivert dengan ngomong gini di depan publik. Sampai ada perang mulut dan argumenkah? Yuk simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Patrick Kluivert bahagia temukan penyerang ganas Miliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Rumor Tej Dalinga juga ingin bela Garuda usai regulasi FIFA diubah. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya bisa sedikit tersenyum lebar setelah menemukan sosok penyerang yang ia yakini mampu menjadi salah satu mesin gol Garuda di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama tersebut adalah Miliano Jonathan, striker muda berbakat yang kini memperkuat FC Utrecht dan Jong Utrecht di Belanda. Keputusan Kluivert memanggil Jonathan untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak bukan tanpa alasan. Pemain berusia 21 tahun itu tampil konsisten di Liga 2 Belanda bersama Jong Utrecht, bahkan sukses mencetak gol saat timnya berhadapan dengan SC Cambuur. Meski menit bermainnya di Eredivisie bersama tim utama Utrecht masih terbatas, Jonathan menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal kecepatan, determinasi, dan ketajaman di kotak penalti. Kluivert menilai bahwa kehadiran Jonathan akan memberi warna baru di lini depan timnas Indonesia, apalagi menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak yang dikenal punya pertahanan kokoh. Dengan darah mudanya, Jonathan diharapkan bisa menjadi kartu truf kejutan dalam strategi serangan. Supporter Garuda pun langsung bereaksi setelah nama Jonathan dipastikan masuk radar Kluivert. Banyak yang optimis pemain muda ini bisa mengangkat daya serang tim, terlebih karena Indonesia memang membutuhkan opsi striker yang segar dan berani mengambil risiko di lapangan. Ekspektasi supporter semakin tinggi karena Jonathan bukan hanya punya kualitas, tetapi juga semangat yang besar untuk membela merah putih. Dengan usia yang masih sangat muda, ia punya kesempatan besar untuk berkembang dan menjadi bagian penting timnas Indonesia di masa depan. Di tengah kabar baik soal Jonathan, publik sepak bola tanah air digegerkan oleh rumor mengejutkan mengenai striker Bolonya, Tej Dalinga. Disebut-sebut pemain yang sebelumnya tidak mungkin membela timnas Indonesia kini membuka peluang setelah adanya perubahan regulasi FIFA terkait pemain naturalisasi. Rumornya regulasi baru FIFA memungkinkan pemain keturunan yang memiliki garis darah bahkan hingga ke nenek moyang untuk bisa membela negara yang menjadi asal leluhurnya. Dengan perubahan aturan itu, kabarnya Tej Dalinga masuk ke dalam kategori yang bisa memperkuat Garuda.
Lebih heboh lagi, Dalinga diklaim sudah memberikan pernyataan bahwa ia bersedia dan bahkan ingin sekali membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika rumor ini benar, maka Indonesia bisa mendapatkan tambahan amunisi yang sangat berharga di lini depan. Bayangkan duet Emiliano Jonathans dan Thijs Dalinga akan membuat serangan Garuda semakin berbahaya dan sulit ditebak lawan. Dengan Jonathans yang sudah dipastikan masuk rencana Kluivert dan rumor Dalinga yang semakin santer, timnas Indonesia berpotensi memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Beberapa skenario yang bisa terjadi di bawah komando Kluivert, formasi berlapis. Jonathans bisa dimainkan sebagai penyerang sayap yang mobile, sementara Dalinga jika benar bisa dinaturalisasi berperan sebagai target man di depan. Kombinasi ini akan membuat variasi serangan Indonesia lebih dinamis. Serangan cepat dan transisi. Menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak, kecepatan Jonathans bisa jadi senjata utama dalam transisi. Sedangkan Dalinga dengan naluri predatornya bisa memanfaatkan peluang kecil untuk mencetak gol. Persaingan sehat. Kehadiran dua penyerang keturunan ini otomatis memberi persaingan yang sehat dengan striker lokal maupun pemain naturalisasi lain. Kompetisi internal inilah yang bisa meningkatkan kualitas skuad Garuda secara menyeluruh. Meskipun kabar ini disambut dengan penuh antusias, ada juga sebagian publik yang mengingatkan agar jangan terlalu larut dalam euforia. Mereka menekankan pentingnya memastikan regulasi FIFA benar-benar sudah diubah dan sah sebelum berharap terlalu banyak pada Dalinga. Selain itu, proses naturalisasi juga sering memakan waktu panjang dan tidak selalu mulus. Banyak pihak berharap PSSI bisa lebih transparan, komunikatif, dan sigap jika memang rumor ini benar adanya. Di sisi lain, para penggemar juga mengingatkan bahwa Emiliano Jonathans jangan sampai tenggelam di balik isu Dalinga. Sebab Jonathans sendiri sudah resmi dipanggil dan siap berjuang di lapangan, sementara rumor Dalinga masih menunggu kepastian. Laga melawan Arab Saudi dan Irak jelas bukan pertandingan biasa. Kedua tim adalah lawan tangguh dengan kualitas pemain papan atas Asia. Dukungan publik akan sangat berarti bagi mental dan semangat para pemain di lapangan. Munculnya nama Emiliano Jonathans serta rumor Thijs Dalinga bisa menjadi pemicu semangat baru, baik bagi tim maupun supporter. Garuda perlu dukungan maksimal dari seluruh rakyat Indonesia agar bisa tampil habis-habisan dan mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda soal dipanggilnya Emiliano Jonathans sebagai penyerang baru timnas Indonesia? Apakah ia bisa langsung memberi dampak besar dalam laga penting kontra Arab Saudi dan Irak? Dan bagaimana dengan rumor Thijs Dalinga yang katanya siap membela Indonesia setelah FIFA mengubah regulasi soal naturalisasi? Apakah Anda setuju jika Dalinga segera diproses untuk masuk timnas Garuda? Silakan tuliskan pendapat, kritik, dan dukungan Anda di kolom komentar. Rizky Ridho dikabarkan gabung Terengganu FC Malaysia. Rumor naturalisasi ke timnas Harimau Malaya ikut merebak. Nama Rizky Ridho, bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta, tengah menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Pasalnya, ia dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC. Kabar ini muncul setelah adanya kerjasama antara Persija Jakarta dengan klub asal Malaysia tersebut yang membuka kemungkinan transfer ataupun peminjaman pemain. Meski pihak klub belum memberikan konfirmasi resmi, spekulasi bahwa Rizky akan mengenakan seragam Terengganu FC semakin ramai diperbincangkan di media olahraga dan sosial. Jika benar terjadi, langkah Rizky Ridho menuju Liga Malaysia tentu menjadi pengalaman baru yang menarik dalam kariernya. Selama ini Rizky dikenal sebagai bek tengah yang tangguh, disiplin, dan mampu menjaga pertahanan dengan baik.
Bermain di luar negeri akan memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi Ridho untuk mengasah kemampuan menghadapi atmosfer kompetisi yang berbeda serta memperluas pengalamannya di kancah internasional. Banyak pihak juga menilai bahwa keputusan untuk mencoba peruntungan di Malaysia bisa berdampak positif bagi perkembangannya sekaligus membuatnya semakin matang saat membela timnas Indonesia. Namun di balik kabar transfer tersebut, muncul pula rumor heboh yang tak kalah menyita perhatian publik. Disebut-sebut Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM dikabarkan tengah melirik kemungkinan untuk menaturalisasi Rizky Ridho agar bisa membela timnas Malaysia. Rumor ini berkembang setelah Ridho dikaitkan dengan kepindahannya ke Terengganu FC yang dinilai bisa menjadi pintu masuk menuju proses naturalisasi. Spekulasi ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan pecinta sepak bola, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Bagi publik Indonesia, isu ini jelas menimbulkan kekhawatiran. Rizky Ridho adalah salah satu bek muda yang telah menjadi tulang punggung Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Kehilangan Ridho tentu akan sangat merugikan, terlebih mengingat konsistensinya di lini belakang timnas Indonesia. Banyak supporter yang berharap rumor tersebut hanyalah isu belaka karena mereka ingin melihat Ridho terus berjuang bersama Merah Putih dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, bagi sebagian publik Malaysia, rumor ini justru disambut dengan antusias. Jika benar terjadi, Malaysia akan mendapatkan tambahan amunisi berharga di lini pertahanan mereka. Rizky dianggap sudah berpengalaman di level internasional, memiliki fisik yang tangguh, serta terbukti bisa tampil solid saat menghadapi tim besar di Asia. Tidak heran jika rumor naturalisasi ini menjadi topik yang ramai dibicarakan meski belum ada konfirmasi resmi baik dari Rizky, Persija, maupun FAM. Situasi ini semakin memanaskan perbincangan antara supporter dua negara. Ada yang menilai rumor naturalisasi hanyalah strategi media untuk mengangkat isu transfer, sementara yang lain percaya ada kemungkinan FAM benar-benar serius mempertimbangkan hal tersebut. Meski demikian, hingga saat ini semua masih sebatas spekulasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Apapun yang terjadi, kepindahan Rizky Ridho ke Malaysia jika benar terwujud akan menjadi salah satu transfer paling menarik untuk dipantau di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pemain muda berbakat, Ridho memiliki masa depan cerah, baik bersama klub luar negeri maupun bersama timnas Indonesia. Yang pasti, rumor naturalisasi yang menyertai kabar ini akan terus menjadi bahan diskusi hangat dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana menurut Anda mengenai kabar Rizky Ridho yang dirumorkan bergabung dengan Terengganu FC? Apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi kariernya? Dan bagaimana pendapat Anda soal rumor naturalisasi yang mengaitkannya dengan timnas Malaysia? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan sportif dan penuh semangat demi kemajuan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert coret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong jelang duel Arab Saudi dan Irak karena cedera. Rumor Shin Tae-yong protes keras ke PSSI. Patrick Kluivert kembali membuat keputusan berat jelang laga sengit timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berkebangsaan Belanda ini disebut akan mencoret 3 nama yang selama ini dianggap pemain andalan oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, karena masalah cedera. 3 pemain yang akan dicoret tersebut adalah Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Maarten Paes yang kini bermain di FC Dallas, dan Mark Klok dari Persib Bandung. Ivar Jenner dilaporkan mengalami kekambuhan cedera setelah beberapa kali tampil, termasuk mencetak gol bersama Jong Utrecht sebelum cedera itu muncul kembali saat lawan SC Cambuur. Maarten Paes disebut belum pulih sepenuhnya sehingga belum bisa memberikan jaminan kebugaran. Mark Klok meskipun telah menunjukkan performa baik sebelumnya, kini juga mengalami gangguan fisik yang membuatnya diragukan tampil penuh dalam persiapan laga besar.
Cedera-cedera ini membuat Kluivert terpaksa melakukan seleksi skuad lebih ketat, memilih pemain yang benar-benar siap mental dan fisik agar tidak membebani strategi tim. Pengumuman resmi daftar 27-30 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak dijadwalkan beberapa hari sebelum kick-off. Namun spekulasi mulai muncul bahwa Jenner, Paes, dan Klok kemungkinan besar tidak masuk daftar akhir. Di balik kecaman dan spekulasi publik, muncul kabar bahwa Shin Tae-yong tidak tinggal diam atas keputusan Kluivert ini. Rumor menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan itu telah menyampaikan protes keras ke pengurus PSSI, menyebut bahwa 3 pemain tersebut selama ini sangat penting dalam fase pembentukan tim di bawah asuhannya. Dan pencoretan mereka karena cedera dianggap terlalu drastis dan bisa berdampak pada moral tim. Menurut rumor, Shin Tae-yong menilai bahwa cedera yang dialami ketiga pemain tersebut masih bisa dikelola melalui pengaturan beban latihan dan rotasi, alih-alih langsung dicoret. Ia juga disebut mempertanyakan ketersediaan alternatif pengganti yang sepadan jika benar ketiganya dicoret. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi publik dari Shin Tae-yong sendiri atau PSSI terkait protes resmi yang dikaitkan dengan rumor ini. Tapi sumber-sumber di dalam tim dan media olahraga menyebut tekanan muncul dari kubu pendukung STY yang khawatir keputusan Kluivert akan berdampak negatif terhadap stabilitas skuad. Keputusan mencoret pemain yang dianggap sangat berharga oleh Shin Tae-yong bisa membawa beberapa implikasi penting. Pertama, kehilangan pemain yang punya chemistry dan pengalaman dalam sistem yang dibangun oleh STY bisa menyebabkan adaptasi skuad menjadi lebih sulit. Pemain pengganti mungkin belum memiliki chemistry yang sama atau pengalaman bertanding di level internasional yang tinggi, sehingga ada risiko performa tim menurun di momen krusial. Kedua, dari sisi psikologis, keputusan seperti ini bisa memengaruhi kepercayaan diri pemain yang masih tetap dipanggil. Mereka mungkin merasakan tekanan tambahan atau kekhawatiran bahwa cedera kecil pun bisa menyebabkan pencoretan mendadak. Di sisi lain, dari sudut Kluivert dan staf kepelatihan, keputusan ini mungkin dianggap sebagai tindakan profesional yang diperlukan agar hanya pemain dalam kondisi terbaik yang disertakan. Menghadapi Arab Saudi dan Irak membutuhkan kesiapan maksimal baik fisik maupun mental karena kedua negara tersebut memiliki tradisi dan kualitas kuat di kancah internasional Asia. Publik pecinta sepak bola Indonesia saat ini terus mengikuti perkembangan ini dengan penuh perhatian. Banyak yang berharap agar keputusan akhir Kluivert tetap adil dan berdasarkan data medis serta kesiapan fisik para pemain. Ada yang menyayangkan jika memang Jenner, Paes, dan Klok dicoret karena ketiganya punya reputasi dan kontribusi yang tidak kecil ketika berada di lapangan. Di sisi lain, ada pula yang mendukung keputusan Kluivert, berpendapat bahwa sebagai pelatih baru, Kluivert berhak memilih isi skuad berdasarkan kondisi dan visi taktisnya sendiri. Peralihan gaya kepelatihan dan seleksi pemain dirasa wajar dalam proses regenerasi tim. Bagaimana menurut Anda soal keputusan Patrick Kluivert mencoret Ivar Jenner, Maarten Paes, dan Mark Klok karena cedera? Apakah ini keputusan tepat untuk menjaga kekuatan tim dan risiko cedera lebih lanjut? Dan bagaimana pendapat Anda jika benar Shin Tae-yong memberikan protes atas pencoretan ini? Apakah menurut Anda STY punya dasar yang kuat untuk mempertanyakan keputusan Kluivert? Silakan tuliskan pendapat dan analisis Anda di kolom komentar. Mari kita diskusi bersama demi kemajuan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Emil Audero bangga dengan deretan clean sheet beruntun di Liga Italia 2025/2026. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero kembali membuat penggemar sepak bola tanah air berdecak kagum.
Dalam musim Serie A 2025/2026 bersama klub barunya Cremonese, ia berhasil menjaga gawangnya tetap rawan dalam beberapa pertandingan berturut-turut. Performanya tidak hanya membangkitkan rasa percaya dari supporter, tapi juga mempertegas posisinya sebagai salah satu kiper paling konsisten di Liga Italia musim ini. Sejak bergabung dengan Cremonese, Emil menunjukkan bahwa keputusannya pindah adalah langkah yang tepat untuk membangun kembali kariernya. Statistik mencatat dari 4 laga liga yang sudah dijalani, Audero berhasil meraih 2 clean sheet, yakni saat bertandang ke Hellas Verona dan saat bermain kandang melawan Parma. Ia juga menyelamatkan beberapa peluang berbahaya, menunjukkan refleks dan fokus tinggi meskipun menghadapi tekanan dari lawan dengan serangan agresif. Setelah laga memperlihatkan soliditas pertahanan dan kerjasama yang baik dengan barisan belakangnya, Emil Audero menyatakan bahwa clean sheet bukan hanya miliknya seorang, tapi milik seluruh tim. Ia mengungkapkan bahwa menjaga gawang bersih adalah hasil dari usaha kolektif mulai dari bek, gelandang bertahan, hingga pemain depan yang mampu memberi tekanan balik agar lawan tidak nyaman membangun serangan. Emil juga menyebut bahwa kemenangan mental menjadi kunci. Ia merasa bahwa setelah absen dari beberapa pertandingan dan menghadapi kritik, deretan clean sheet ini memberi dirinya dan rekan setim kepercayaan diri lebih.